Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semangat nih ya jawab salamnya. Godong salam, godong nanas. Yang jawab salam insyaallah hutangnya lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahi haqqa hamdih. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan fillah, baik yang hadir langsung maupun yang mendengarkan di rumah masing-masing, yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syukur kita kepada Allah ala kulli hal, yaitu dalam semua keadaan, ala ni'matin wa ala musibah. Baik itu nikmat maupun musibah, kita mencoba untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya yang setia dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Baiklah ikhwan dan fillah, untuk sore hari ini saya langsung saja tanpa basa-basi, karena saya butuh waktu. Saya punya berapa Ustaz? Maksimal setengah 6. Sekarang sudah jam 16.40, berarti ada waktu sekitar berapa? 50 menit ya. Oke, mudah-mudahan cukup. Ikhwan dan fillah, materi saya hari ini adalah mensyukuri musibah dalam kurung pandemi, belajar dari gerakan sholat, itu saja. Adapun nanti tambahannya tentang hakikatus saum, tentang hakikat puasa kalau nyandak. Karena memang ini tahrib Ramadan, tapi saya kepengin berikan materi dengan judul mensyukuri musibah. Apalagi nanti Rebo depan masih ada ustadz lagi yang insya Allah nanti akan menyempurnakan materi tentang puasanya. Seandainya hari ini saya nggak bahas tentang puasanya, mudah-mudahan nanti ustadz yang akan datang Rebo depan menyempurnakan tentang tahrib Ramadan. Fafilah, mensyukuri musibah ini sangat penting dan penting. Kenapa saya katakan belajar dari gerakan sholat? Karena ketika orang sholat memahami bacaannya, memahami gerakannya, ini persis yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Bahwasanya orang-orang yang sholatnya benar, tidak mungkin dia mengeluh, tidak mungkin berkeluh kesah. Monggo dibaca Ustaz Fadal. Surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari berbagai syaitan yang tertipu, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh
Manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat, mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya. Perhatikan ayatnya. Innal insana khuliqa halu'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu as-sarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan suka mengeluh. Jadi Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, sebenarnya kalau manusia itu mengeluh sebenarnya wajar, karena memang Allah ciptakan seperti itu. Idza massahu sarru jazua. Lebih-lebih apabila dia ditimpa musibah. Asyarru maknanya keburukan. Keburukan termasuk di dalamnya musibah. Keburukan termasuk di dalamnya kesulitan, kesusahan. Bila ditimpa kesusahan, musibah, malapetaka termasuk yaitu COVID-19. Termasuk pandemi. Itu kata Al-Quran yaitu jazua. Manusia itu berkeluh kesah. Ditimpa musibah, ban bocor, keluh kesah. Ibu-ibu jemur pakaian, baru jemur, tak diundang tuh hujan, tahu-tahu hujan datang. Kira-kira ibu-ibu kalau baru jemur, tadinya kan padang nih, terang. Tahu-tahu 5 menit mendung mendadak, tahu-tahu hujan besar. Kira-kira saat itu apa ucapannya, Bu? Hah? Asem. Ini kita belajar. Bagaimana pada saat nanti begitu hujan, ucapannya satu aja, alhamdulillah. Ini kita belajar. Naik motor bannya bocor, alhamdulillah. Tapi kata Allah, idza massahu syarru jazua, manusia itu apabila mendapatkan ditimpa musibah, kesusahan, kesulitan, ternyata jazua, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tetapi apabila dia mendapatkan kebaikan al-khair, mendapatkan kebaikan, dagang laris, usaha lancar, harta banyak, yang terjadi manu'a, dia pun pelit, bakhil, medit dan kikir. Coba. Manusia itu serba ngeluh, harta banyak ngeluh. Gimana ngeluhnya? Ngeluhnya pelit, bakhil. Dulu waktu dagang belum lancar bilang sendiri, Ustaz, insya Allah kalau dagang aneh lancar Ustaz, saya bakal nyumbang masjid, Udah lancar, panitia datang. Apa jawabannya? Afan, Ustaz belum bisa, lagi beresin dapur belakang, barisin dapur. Jadi intinya begitu manusia. Dagang sepi ngeluh, dagang laris pelit, bakhil, medit. Tapi ada kata ilah, al-istighna. Apa? Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Yang bagaimana salatnya? Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang salatnya itu benar, yang setia dalam salatnya, setia waktunya salat, setia dalam gerakannya, paham makna bacaannya. Maka idza tadabbarna hadhil ayal karimah, apabila Bapak Ibu kita mentadabbur ayat ini, wajadna, kita dapatkan bahwasanya orang-orang yang salat, yang salatnya ala salatihim daimun, itu dia tidak bakal mengeluh. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau ada orang salat masih mengeluh, yang salah Qur'annya apa salatnya? Yang salah salatnya apa Qur'annya? Yang salah salatnya. Kenapa? Quran tidak mungkin salah. Allahu haq wa qauluhu haq. Allah itu benar, maka ucapannya benar. Kalamuhu haq.
Berarti kalau ada orang salat masih mengeluh, yang salah bukan Qur'annya, tapi salatnya belum benar. Apabila coba perhatikan, ternyata dalam gerakan salat, semua gerakan itu ada hamdalahnya. Saya ulang lagi, dalam gerakan salat, semua gerakan salat ada hamdalahnya. Orang kan keadaannya kan berdiri, ya kan? Kemudian ruku, sujud, duduk, semua ada hamdalahnya. Saat berdiri ada hamdalahnya. Bahkan rukun, yaitu baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada Al-Fatihahnya. Saat ruku ada hamdalahnya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli hamdika. Atau mungkin yang bacanya lain, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, ada hamdalahnya. Saat itidal, bangkit dari ruku, Rabbana walakal, ada hamdalahnya. Saat sujud, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma, atau yang lainnya, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Tapi sayangnya ini tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kata Allah betul, illal musallin, kecuali yang salat, mereka tidak akan ngeluh. Mari ibu-ibu kita belajar gerakan salat. Karena ada tema di dalamnya tentang hakikatus shaum. Saya tambah sedikit aja. Saya tambah sedikit dari makna salat. Allah berfirman, aqimis salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, kita tambah sedikit, mudah nanti cukup 5:6. Gini. Di ayat yang lain, orang salat itu dijamin. Apa jaminannya Ibu? Jaminannya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, dan dirikan salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti orang yang salatnya benar, dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, apakah orang kalau udah salat pasti tidak berbuat maksiat? Apakah salatnya udah benar deh? Salatnya benar. Pastikan orang yang salatnya benar pasti dia tidak bisa berbuat maksiat. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Kalau mencegah namanya berusaha. Kalau orang salatnya benar, berusaha tidak berbuat keji, berusaha tidak berbuat mungkar. Tetapi kadang-kadang kita ini bukan malaikat, kita ini manusia. Kalau malaikat udah pasti tidak berbuat maksiat. Karena malaikat Allah bikin bukan dengan syahwat, murni cahaya. Malaikat yang punya syahwat. Kita manusia punya syahwat. Sehingga orang yang salatnya benar Ibu, dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kadang-kadang namanya aja manusia. Kata Ibnu Katsir, sumiyal insan li annahu kasratun nisyan. Dinamakan manusia karena banyak salah. Maka sesempurna manusia pasti ngalami berbuat dosa. Ya punten, Rasul Muhammad juga pernah ditegur kan, abasa wa tawalla. Walaupun para ulama mengatakan Rasul tegur itu Rasul tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena belum turun ayat. Ya kan? Kemudian Nabi Adam pun pernah berbuat dosa, yaitu mengambil buah khuldi. Nabi Yunus pernah meninggalkan dakwah, ya enggak? Maka kita salatnya benar, insya Allah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi tetap manusia kadang-kadang udah berusaha jatuh juga. Paham di sini? Maka berarti kalau kita mendengar Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti orang yang puasa pasti dia hasilnya harusnya takwa, ya enggak? Takwa itu kan mencegah. Dia tidak berbuat kemungkaran, tidak berbuat fahsya. Tetapi apakah pasti orang yang berpuasa dengan benar pasti tidak maksiat? Jawabannya mengatakan tidak mungkin Ustaz. Dia berusaha untuk tidak maksiat. Makanya apa? Hakikatus shaum, hakikat puasa adalah yaitu di mana puasa itu tidak hanya mencegah perbuatan, tidak hanya
mencegah makan dan minum saja. Saya ulang lagi. Hakikat puasa adalah yang namanya puasa hakikatnya tidak hanya menahan makan saja, tidak hanya menahan minum saja, tidak hanya menahan yaitu hubungan suami istri saja, melainkan dia juga harus menahan diri dari semua perbuatan dosa. Matanya ikut puasa, ya enggak? Puasa dari anin nadar al haram, melihat yang haram. Antasumal ain anin nadarul haram. Tangannya juga puasa. Antasumal yad anil kasbil haram. Tangan juga puasa dari bekerja yang haram. Kemudian apa lagi? Lisannya puasa. An yasumal lisan. Lisannya juga puasa dari apa? Dari anil kalamil haram, dari ucapan yang haram, hibah, namimah. Kemudian apa lagi anggota tubuh yang lainnya? Kakinya puasa. Antasumar rijlu, puasanya kaki, anil masyi ilal haram, jadi berjalan menuju haram. Jadi intinya hakikat puasa adalah antasumal jawari, puasanya seluruh anggota tubuh, mata, mulut, lidah, tangan, kaki, semua dari perbuatan dosa. Itu inti dari hakikat puasa. Pertanyaannya, kalau orang puasa, Bapak Ibu, hanya mencegah makan minum saja, bisakah puasa itu sampai pada derajat takwa? Gak mungkin. Makanya banyak kata Rasulullah, laisa siyaminat ta'am was syarab. Puasa itu hakikatnya bukan hanya menahan makan dan minum saja. Wa inna masyam, bahwasanya puasa itu minallahu war rafas. Kata Rasulullah, puasa itu adalah puasa dari al-lagwi, ucapan sia-sia, juga ucapan rafas. Oke, ibu-ibu sekilas saya bahas. Jadi puasa itu hakikatnya dia bisa menahan semua perbuatan dosa. Tetapi lagi-lagi kita manusia, sehingga perhatikan, ini saya gabungkan dua materi, Bu, saya gabungkan. Sehingga ibu hormati, salah satu sifat orang bertakwa, Al-Quran surah Ali Imran 135, Allah katakan, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara sifat orang-orang takwa adalah walladzina idza fa'alu fahisah, apabila mereka berbuat fahisah, tadi anil fahsai wal munkar, berbuat fahisah, berarti orang takwa juga berbuat fahisah. Au zalamu anfusahum, atau dia mendolimi diri sendiri, matanya maksiat, tangannya maksiat, kakinya maksiat. Zakarullah, begitu mereka ingat Allah, langsung fastaghfiru lidzunubihim, dia pun langsung mohon ampun kepada Allah. Berarti orang yang sholat itu hakikatnya harus mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi kadang-kadang jatuh. Orang takwa hakikatnya harusnya dia mencegah. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang. Kadang-kadang juga berbuat fasah. Harus dipahami, Bu. Bedanya apa? Kalau takwa dan sholatnya benar, dia tidak berbuat maksiat, tetapi kadang-kadang jatuh. Paham? Tapi kalau yang nggak takwa, yang sholatnya nggak benar, dosanya itu jadi kebiasaan. Paham di sini? Lah maka Ustaz, mana kita dapatkan dari mana sholat? Dari gerakan sedekap. Boleh lihat. Saya nggak akan bahas fikih, karena kalau bahas fikih nanti kelamaan. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Boleh lihat di sini. Saya mau tanya, ibu-ibu saat ini, saat takbir itu kira-kira tangan kanan sama tangan kiri kira-kira duluan mana jatuhnya? Kanan apa kiri dulu? Kiri ya. Kiri ya? Oke. Jadi nggak perlu diputar ya, nggak perlu Allah, nggak perlu ya. Karena ada orang yang diputar alasannya kan Rasul Ustaz kalau sholat kan kanan dulu. Kalau semua yang baik kan, ya Rasul kan kalau yang baik kanan dulu, betul. Tapi bukan berarti kemudian dibawa ke sholat. Yang tidak baik dipotong ke kanan. Nah, luar biasa ini, jawabannya udah ketemu. Nah, di sini Bu ada pelajaran. Ketika kita tangan kiri kan lambang keburukan, lambang negatif kan.
Masa kita berbuat keburukan, Allah tutup langsung. Bahkan nggak pakai lama, nggak pakai Allahu Akbar, enggak. Kata Rasulullah, fawa doa, fa itu langsung. Fawa doa al-yumna ala al-yusra, maka letakkan al-yumna tangan kanan, ala al-yusra di atas tangan kiri, langsung Allahu Akbar. Ketika berbuat keburukan, langsung berbuat kebaikan. Kata Rasulullah, tamhuha, ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan, maka perbuatan baik tamhuha itu akan menghilangkan perbuatan buruk. Usaha kita tidak berbuat buruk, paham? Usaha kita mencegah. Tapi kadang-kadang, ya Allah Ustaz, tadi aku khilaf Ustaz, ada banyak masalah, capek, akhirnya tadi ya Allah Ustaz. Nah itu, saat itu segera minta maaf, segera berbuat baikan. Sehingga apa? Mungkin segera baca Quran, segera istighfar, sedekah. Bu, kan udah sedekah, kok segala lagi, iya Ustaz, tadi aku berbuat keburukan Ustaz, aku tutup dengan sedekah. Itu maknanya. Maka ibu-ibu, orang yang puasa pun kita berusaha untuk tidak, kadang-kadang juga jatuh. Maka saat jatuh ingat, sifat mutakin pun ada apabila berbuat keburukan. Apabila itu artinya bukan sewaktu-waktu. Itu artinya sewaktu-waktu ya Bu ya. Bukan terus-terusan. Apabila dia orang soleh Ustaz, cuman kadang-kadang. Nah, ketika terjadi langsung istighfar. Kembali kepada pemahaman tentang bagaimana ini sudah selesai saya anggap hari puasa. Bagaimana ibu kita mensyukuri musibah? Saya akan mulai ibu dari apa? Dari al-qiyam, dari berdiri. Berdiri adalah rukun salat. Disebutkan dalam kitab, salah satu rukun salat adalah al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Kalau kitab Safinatun Najah itu disebutnya yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga al-qiyam, keempat qiraatus suratul Fatihah. Ibu berdiri, kemudian setelah berdiri, bukan setelah ya, masih berdiri, rukun keempatnya apa? Membaca al-Fatihah. Rukun kelimanya apa ibu-ibu? Ruku. Membaca surat selain al-Fatihah itu bukan rukun tapi sunnah. Rukun yang kelima itu adalah ruku dalam kitab Safinatun Najah. Rukun keenamnya tumaninah. Pertanyaannya gini Bu, ibu saat sholat kan pertama berdiri ya, kemudian ruku. Pak perhatikan, berdiri dengan ruku, ibu-ibu, itu lebih lama mana? Lebih lama berdirikah apa rukunya? Pasti berdiri. Seandainya orang berdiri itu gak baca iftitah, gak membaca surat pun tetap lebih lama. Apalagi ada iftitahnya, ada al-fatihahnya, baca suratnya Al-Baqarah 1 juz. Nah, lebih lama lagi. Berarti ibu lebih lama berdiri. Oke. Perhatikan gerakan sholat. Berdiri melambangkan kejayaan. Usaha sukses, ngadek terus orang Tegal. Dia Ustaz, dia ngadek terus Ustaz, berdiri terus Ustaz. Apa usahanya lancar? Bahkan sampai pandemi yang lain kena dampak, dia pun masih lancar. Itu namanya berdiri. Sedangkan ruku, ibu-ibu, itu lambang terpuruk, jatuh. Dalam kehidupan ada saatnya qiyam, ada saatnya ruku. Ada kalanya dia sedang sukses, maju, lancar. Ada kalanya dia ruku. Hanya saja ibu perlu tahu gerakan salat, yang namanya berdiri lebih lama dari rukunya. Tetapi sayangnya kadang-kadang, kenapa orang mengeluh? Itu karena orang ketika dia ruku, ketika ada masalah, dia lupakan nikmat berdirinya. Bahwasanya nikmat itu lebih banyak daripada musibahnya. Betul tak? Saya mau tanya, ibu kadang-kadang ngalami lapar enggak? Pertanyaannya, lapar dengan kenyangnya banyak mana? Banyak kenyangnya. Tapi kalau sehari 2 hari enggak ngebul dapurnya. Saya 2 hari enggak ngebul Pak. Kenapa? Makan di warung terus. Ini beda, ini beda. Ini beda Bang. Maunya enggak ngebul ya enggak makan di warung. Enggak ada buat makan. Baru 2 hari 3 hari gak ngebul, mau masak gak ada beras, gak ada minyak, apa ucapannya? Ya Allah, kayak gini Ustaz, urip kok lapar terus. Padahal baru 3 hari, ya gak Bu? Padahal kenyangnya dengan laparnya banyak mana? Banyak kenyangnya.
Saya mau tanya Bu, pandemi baru setahun ya? Dengan sebelum pandeminya banyakan mana? Banyakan belumnya. Jangan-jangan ibu dari lahir sampai sekarang baru mengalami kembali pandemi. Berarti kan gak lama sebenarnya. Cuman orang itu suka ngeluh. Jemur pakaian itu terang terus. Sekali hujan, hujan, ngeluh. Nah ibu, lihat, saya tadi minta tisu Bu ini. Ini sebenarnya saya praktekkan aja. Ibu lihat tisu ini. Ini apalagi tinggal segini ya, Saya mau tanya, Bu, ini tisu tinggal segini. Kalau saya gunakan untuk menutup ruangan ini, semua tak tutupkan ke ruangan ini, Bu, sebanyak ini, kira-kira bisa nggak nutup, Bu? Nggak bisa kan? Padahal saya bilang, Bu, jangankan ruangan ini, bahkan seluruh permukaan bumi saya bisa tutup, Bu, dengan tisu ini. Gak usah pakai ini deh. Ini aja cukup. Gimana caranya? Saya tutupkan ke mata saya. Saya tutup gak? Bisa kan? Artinya jangan sampai ibu musibah yang sedikit itu melupakan nikmat yang begitu banyak. Ya Allah, puluhan tahun dagangnya laris. Baru pandemi, baru lockdown seminggu udah ngeluhnya luar biasa. Kadang-kadang suudun sama Allah. Naik motor ibu-ibu tidak pernah mogok. Begitu mogok langsung marah sama Allah. Ngeluh. Dia lupa bahwasanya nikmat ketika dia berjalan lancar lebih banyak daripada musibahnya. Maka ibu ingat, jangan sampai tisu ini menutup semua nikmat Allah ibu-ibu. Ibu maka lihat, kita orang salat ibu-ibu harus tahu di balik musibah itu sesungguhnya ada pesan cinta Allah. Ulangi, di balik musibah itu sesungguhnya ada pesan cinta Allah. Di mana Ustaz pesan cinta Allahnya? Oke. Ibu, kalau orang berdiri terus, usahanya lancar, tidak pernah jatuh-jatuh, fisiknya sehat, terus tidak pernah sakit. Pemain bulu tangkis tidak pernah kalah, menang terus. Tanding di mana-mana nggak pernah kalah. Pertanyaannya, Bu, orang macam ini bisa sombong nggak? Bisa. Jangankan pemain bulu tangkis, orang yang hafid Quran pun bisa sombong. 30 juz lancar, pertandingan di mana-mana tidak pernah kalah, sampai tingkat dunia pun menang, berkali-kali menang. Kira-kira bisa nggak menjadi sombong? Ujub minimal. Bisa, Bu, ngapunten. Iya kan? Maka ibu-ibu, ketika Allah kasih ruku, sebenarnya Allah sayang supaya dia nggak sombong, supaya dia nggak songkak, ibu. Itu yang namanya pesan cinta Allah. Ibu doa sama Allah, ya Allah, saya pengen rezekinya banyak, ya Allah. Bu lihat Korun rezekinya banyak nggak? Tapi apa dengan hartanya dia sombong, betul? Fir'aun banyak hartanya, tapi dengan harta yang banyak dia ngaku Tuhan. Itu pesan cinta Allah, Bu. Berapa banyak orang hartanya banyak ternyata itu dia menjadikan sombong. Lihat Quran surah Asy-Syura ayat 27. Ini pesan cinta Allah. Kalau Bapak Ibu rezekinya belum banyak, harus diyakini kayaknya aku belum pantas. Kalau udah banyak, kayaknya aku sombong nih. Maka aku yakin Allah kasihkan saya terbaik. Ya, surah Asy-Syura ayat 27. Fadhil Ustaz, mudah-mudahan waktunya cukup, mudah-mudahan. Asy-Syura, surah ke-42. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Aku memohon kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya,
niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Subhanallah ibu. Ini firman Allah ibu. Ada pesan cinta Allah ketika Allah berikan ibu rezeki sesuai dengan ukurannya. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, rezekinya dikasih banyak banget, kata Allah, la baghaw fil ardi, dalam taukid sungguh pasti mereka bakal melampaui batas di muka bumi, berbuat kerusakan, berbuat maksiat ibu-ibu. Makanya kata Allah, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Walakin, tetapi, yunazzilu, Allah menurunkan rezekinya biqadarin, sesuai dengan ukuran ma yasha, yang Allah kehendaki. Yang Allah berikan kepada Ustaz catur dengan saya beda. Ada takaran sendiri-sendiri. Yang Allah berikan pada bapak-bapak aja beda-beda, pada ibu beda-beda. Kenapa? Kata Allah, innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah khabirun, maha mengetahui dengan sangat teliti keadaan hambanya, basirun, maha melihat. Ini orang kalau saya tambahkan lagi, dia bakal sombong, bakal lupa, bakal selingkuh. Ada loh Pak, orang derajatnya naik, jabatan naik, selingkuh, ada. Bener, terjadi. Jabatan biasa, rumah tangganya rukun. Begitu jabatan naik, rumah tangga berantakan, bahkan selingkuhnya dengan teman kantornya. Ada ibu, ngapunten. Orang bertanya, kenapa ya dulu waktu jabatan biasa kok harmonis sekali Ustaz, begitu udah punya mobil, jabatannya kok malah selingkuh. Itu ibu. Jadi ini ayat dipegang oleh ibu. Ketika kita rezekinya belum banyak, pahami Allah itu sayang buat kita. Kasih tambahan lagi bakal sombong. Maka nanti bapak-bapak, ibu, saya yakin Allah akan kasih banyak, Allahumma amin. Di saat yang pantas, udah pas saatnya. Saatnya dikasih banyak, nah saat itu bapak sudah gak sombong. Udah gak sombong lagi. Bahkan kalau Allah kasih banyak, bakal banyak sedekah, banyak wakaf, banyak di saat yang tepat datang, insya Allah akan datang. Jadi saat ini bu, Ustaz saya 20 tahun Ustaz, ternyata masih begini rezekinya, syukuri. Allah maha tahu, innahu khabirum basir. Allah maha tahu tentang keadaan ibu. Oke, kembali bu. Ini kalau bahas pakai ayat maka ini Pak, nanti sejam gak cukup waktunya. Nanti kalau gak cukup waktunya ibu ikuti besok hari Ahad di Yayasan Syiar Islam ya. Saya akan bahas tentang tema ini sampai selesai insya Allah. Ibu kembali jam 10 di Yayasan Syiar Islam. Ajak teman-teman aja bu, biar mereka nanti gak ada stres. Kalau udah tahu gak akan stres. Ibu di Yayasan Syiar Islam Panggung. Ya tanya aja deh. Pokoknya saya di aulanya, di aula masjid. Ya aula masjid. Boleh ajak yang lain biar rame. Ibu kembali ya. Jadi ruku. Lah kalau ruku ibu itu lambang keterpurukan. Artinya dia jatuh, ekonominya jatuh, dagangnya sepi. Nah saat dia sedang ruku, tetap puji Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Saya sedang jatuh Allah, engkau tetap suci. Kenapa di balik ini semua ada pesan cintamu ya Allah. Nikmat enggak bu? Nikmat. Bila sama Allah wa bihamdika, aku tetap muji engkau. Ibu lihat Rasul Muhammad, kata Aisyah bu, Rasul Muhammad tu idza ra'a ma yuhibbu, kalau Rasul ibu melihat hal yang dia sukai, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan kata Aisyah wa idza ra'a ma yakrahu, kalau dia melihat sesuatu yang dia benci, yang dia tidak sukai, contoh enggak sukai ibu jemur pakaian tahu-tahu hujan, suka enggak? Kan enggak suka kan? Kata Aisyah, Rasul kalau melihat yang dia enggak sukai, dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala atas kulli hal, semua keadaan.
Jemur pakaian hujan, alhamdulillah. Naik mobil mogok, alhamdulillah. Hebat ibu. Itu kata Aisyah. Makanya apa? Saat ruku juga wabihamdika. Kemudian ibu dia nyadari, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Dagang sepindi ada unsur dosaku ya Allah. Ini karena dosaku hingga aku harus ditegur. Mungkin waktu lagi jayanya saya kurang sedekah, kurang infak, kurang zakat, kurang syukur juga ya Allah. Maka saya terima teguran ini ya Allah. Allahumma gfirli. Dengan tetap puji Allah ibu. Ibu Rasul yang mulia bersabda, summarka hatta tatma'inna raki'an. Rukulah hatta tatma'inna raki'an, sampai benar-benar tenang dalam ruku. Artinya ketika ruku, rukun yang keenam adalah at-tuma'ninah. Dia harus tenang. Ini saya bilang bu, rukun keenam ini di kitab Safin aja. Kalau kitab yang lain pokoknya tuma'ninah. Jadi harus tuma'ninah, harus tenang. Ketika ibu sedang ada masalah, sedang banyak problem, sedang pandemi, sedang ada musibah, tolong jangan buru-buru mencari solusi. Jangan ingin cepat selesai. Semakin ingin cepat selesai, semakin lama, ya enggak? Contoh, misalnya ibu sakit, bapak sakit, terus bilang begini, ya Allah kapan sembuhnya, kok gak sembuh-sembuh. Tambah lama gak bu? Tambah lama. Ini air butek. Orang Tegal tahu butek gak? Keruh ya. Orang kalau gelisah bu gak tenang, hasilnya gelisah, maka yang terjadi kemerungsung. Kalau ibu kalau ini keruh, orang yang lagi gundah gulana, banyak masalah, banyak problem dan gak tenang, maka supaya ingin cepat bening, dia kemerungsung, dia goncang-goncangkan. Ya Allah, bening-bening sih, kapan beningnya? Ya nggak bu? Tapi saya mau tanya, kalau ini keruh, ibu tenang aja, tumak-nina, diamkan saja, cepat nggak beningnya? Jadi menghadapi semua masalah itu tumak-ninah. Makanya ibu, doa yang Rasul ajarkan kepada sahabat Abu Umamah tentang nyaur hutang, doanya kan semua hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajiz wal kasal wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min ghalabati daini. Ternyata berlindung pertama ini dari apa? Dari hammi wal hazan, dari gundah, dari kesedihan, dari gelisah. Lawannya Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma la taqtul bi hadabi wala tuqlik. Ibu, hujan alhamdulillah. Ini lagi bateri aja. Lagi bateri aja. Hujan lagi bateri ini. Yakin. Doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat ya Allah. Dengar ya saya? Dengar ya? Dengar saya? Oke. Bu, kalau kita ruku harus dengan tumak-nina. Lah kalau sudah tumak-nina, udah tenang ibu-ibu, baru kita i'tidal. Sami'allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Sami'allah apa artinya? Allah mendengar. Liman hamida, orang yang memujinya. Saat dia terpuruk, gak pernah ngeluh. Ya Allah, aku tetap memujimu ya Allah. Ini semua salahku ya Allah. Allah dengarkan rintihannya, Allah dengarkan keluhannya. Kan boleh ngeluh ya sama Allah aja ya.
Ya Allah, aku dagang laris-laris ya Allah, mohon padamu ya Allah. Sekiranya ya Allah, dagang ini cepat selesai ya Allah. Cepat ya Allah, biar cepat laris, cepat ramai ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Begitu udah tenang ibu-ibu, maka Allah iktidalkan dia. Yang tadinya dagang sepi, iktidal kembali ramai. Yang tadinya nggak lancar, iktidal kembali lancar. Musibah pandemi setahun belum selesai, kembali iktidal selesai. Waktu kita bangun dari ruku, ucapan pertamanya Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar semua rintian, iswan dan apa. Makanya kalau ada masalah, jangan sandarkan orang lain, sandarnya ke Allah. Ustadz, kalau cuma curhat boleh nggak? Boleh. Kalau cuma curhat boleh, tapi yang dicurhati, ibu, jangan dijadikan sandaran. Berapa banyak orang kecewa, udah curhat cuman mengatakan, ibu, saya terima kasih ibu sudah curhat sama saya, tapi mohon maaf ibu, saya baru bisa membantu doa, belum bisa membantu uang, belum bisa membantu fulus. Maka ibu tidak akan kecewa. Kenapa? Datangnya ibu ke orang itu bukan untuk sandaran, hanya curhat. Tapi kalau bapak ibu curhat ke orang dan orang itu jadi sandaran, orang yang gak bisa bantu, ibu kecewa dengan orang itu. Sehingga tolong ibu, jangan pernah sandarkan pada orang, sandarkan pada Allah. Curhatnya boleh, tapi sandaran pada Allah. Terus ya. Hah? Nanti ya. Ya. Ibu, bapak, dengar ya, soalnya ya. Oke. Kemudian saat kita i'tidal, Rabbana walakal. Pertanyaannya, kalau dagangnya kembali lancar, bisnisnya kembali lancar, i'tidal, siapa yang dipuji? Allah. Rabbana walakal hamd. Ini semua dagangku kembali i'tidal, usahaku kembali i'tidal, kembali baik. Ini Engkau ya Allah. Rabbana walakal hamdu. Bagimu ya Allah segala pujian. Dia tidak muji sendiri Bapak Ibu. Kan kadang-kadang kalau lagi susah nangis-nangis, ya Allah, kapan larisnya? Begitu udah laris, lupa. Orang bilang, wah, ibu luar biasa ya, dagangnya cepet banget larisnya. Dia bilang, siapa dulu dong saya? Ini, dia sombong lagi. Padahal barusan nangis-nangis Pak, dia lupa. Bapak Ibu, kemudian saya cepetin. Kalau udah tidak ibu, kadang-kadang Allah kasih ujian lagi, Allah kasih permasalahan lagi. Bahkan permasalahannya lebih hebat dari sekedar ruku. Kalau ruku Bapak Ibu, kepala masih sejajar dengan dubur. Tapi ini Allah bikin dia sujud ibu-ibu, supaya kepalanya lebih hina lagi. Maka Allah kasih masalah yang lebih berat lagi. Kalau ruku itu baru satu masalah Pak. Contoh apa Bu? Contohnya rumah mau disita bank. Itu masalah nggak? Kalau sujud, Allah kasih tambahan satu, rumah mau disita bank. Tahu-tahu istri nggak sabar bilang, bang, kalau rumah sampai disita, saya minta cerai bang. Nah, masalah lagi. Yang ketiga, anak-anak bilang, Mbak, Bi, besok Senin ujian Bi,
Udah 7 bulan Bi, belum bayar SPP. Kata bu guru, kalau besok nggak bayar, aku nggak boleh ikut Bi. Masalah. Maka ingat ibu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Maka saat itu dia harus sujud kepada Allah, jatuhkan kepalanya, melebihi duburnya, melebihi pantatnya ibu, dia tundukkan. Makanya jarak yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah saat sujud Bapak Ibu. Tumpahkan semua permasalahan, semua sampaikan pada Allah. Makanya saat sujud bersama, subhanak, puji Allah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ibu, saya berikan contoh yang terakhir. Ibu, kisahnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ibu-ibu, Allah tegur, bukan diuji, ditegur. Karena Nabi Yunus itu meninggalkan dakwah ibu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Yunus dakwah di daerah Ninawa. Tapi masyarakatnya malah menyembah patung singa. Nabi Yunus tidak sabar, sehingga Nabi Yunus meninggalkan dakwah ibu. Di malam hari dia tinggalkan dakwahnya. Quran surah Al-Anbiya ayat 87-88. Wa dzannuni idz dzaba mughadiba. Dan ingatlah kisah Nabi Yunus ketika Nabi Yunus dzahaba mughadiba, pergi meninggalkan kaumnya, mughadiba, dalam keadaan marah. Nabi Yunus meninggalkan marah karena dia tinggalkan dakwah, berarti melanggar perintah Allah. Allah tegur. Kapal yang dinaiki ibu-ibu itu kena badai besar, kapalnya oleng ibu. Akhirnya kata nahkoda, harus ada muatan-muatan yang dibuang. Semua muatan dibuang. Bu, airnya begitu muatan dibuang, ternyata masih oleng. Akhirnya apa? Harus ada manusia yang dilempar. Satu dilempar. Bu, akhirnya diadakan qur'ah. Qur'ah itu apa? Diadakan yaitu undian. Nama-nama penumpang ditulis di batu bu, di batu. Nabi Yunus semuanya. Begitu dikocok, keluar nama Nabi Yunus. Begitu Nabi Yunus mau terjun ke laut, orang-orang kenal. Itu Nabi Yunus orang soleh, jangan dilempar. Akhirnya batunya dimasukkan lagi. Begitu dikocok lagi, keluar Yunus lagi. Kan harusnya kalau pakai logika, kalau dia orang soleh, jangan dilempar, harusnya tidak usah diikutkan dalam undiannya, enggak? Tapi nyatanya karena itu teguran ibu, keluar lagi nama Nabi Yunus. Sampai 3 kali pak keluar lagi nama Nabi Yunus. Yang akhirnya Bapak Ibu, Nabi Yunus pun terjun ke lautan. Saat terjun, ikan paus datang menangkap Nabi Yunus, menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dalam kegelapan. Lihat surah Al-Anbiya 87. Fanada fil zulumat, fanada fil zulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fanada fil zulumat. Maka Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan. Kata para ulama 3 kegelapan ibu. Yang pertama gelap karena terjadi di malam hari. Yang kedua gelap karena terjadinya di dasar laut, di tengah-tengah laut. Yang ketiga ibu, kenapa gelap? Karena dalam perut ikan. Ibaratnya 3 masalah, 3 problem, 3 kegelapan. Rumah mau disita bank, istri minta cerai, anak minta bayaran SPP, mau dikeluarin kalau nggak bayar.
kegelapan. Di dalam kegelapan Ibu, Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ibu, subhanallah, dengan membaca doa ini Nabi Yunus pun dikeluarkan dari 3 kegelapan, dikeluarkan dari 3 masalah besar. Rumah mau disita bang, istri minta cerai, anak minta bayar, selesai semua Ibu, selesai semua. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Bapak Ibu, ini mumpung hujan ya Pak ya, mumpung hujan terus dulu ya. Bapak Ibu, begini, kata para ulama, Nabi Yunus itu dikeluarkan, ada yang mengatakan 20 bulan, 20 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Oke, saya ambil yang 40 hari. Pak, Bu, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu doa sama Allah, itu kira-kira pengen cepat dikabul atau lama? Hah? Cepat dikabul ya, ini berarti dengar ya, dengar itu. Pengen cepat dikabul. Tapi harus tahu Ibu, apapun yang dari Allah, mau cepat mau lama, itu yang terbaik. Contohnya Nabi Yunus. Nabi Yunus Ibu dikeluarkan 40 hari. Pertanyaannya, kalau Nabi Yunus minta sama Allah, begitu minta langsung dikeluarkan hari itu juga, itu kira-kira buat Nabi Yunus baik atau buruk? Buruk. Kenapa buruk? Karena ikannya ada di tengah-tengah laut, daratannya jauh, dikeluarkan tengah-tengah laut. Itu masalah baru, berhadapan dengan lautan. Bagaimana renang yang begitu jauh? Maka Allah bilang sama ikan, ayo ke daratan. Ikannya OTW. Saat tepat 40 hari Nabi Yunus dikeluarkan. Bapak Ibu, jadi kalau doa belum dikabul, ingat doa Nabi Yunus. Dia tidak pernah berhenti doa sebelum dikabul. Kita beda, doa 10 hari, sebulan belum dikabul, doanya berhenti, ya enggak? Ikannya udah dekat ke daratan, balik lagi. Balik lagi, kenapa? Karena Bapak Ibu gak sabar dalam doa. Allah yang dengarkan doa saja sabar. Allah as-sabur, sabar dengarkan doa. Sayangnya Bapak Ibu gak sabar. Ibu, yang terakhir, doa dikabulkan ada 3 Bu. Yang pertama, doa dikabulkan secara langsung. Secara langsung dikabulkan. Ya Allah, mudah-mudahan nanti malam terang. Terang beneran. Ini pertama dikabul. Yang kedua, doa dikabul Ibu, tetapi diganti dengan benda yang lain. Diganti dengan cara yang lain. Contoh, Bapak Ibu doa sama Allah pengen punya mobil. Mobilnya disebut lagi, ya Allah, mudah-mudahan saya punya mobil Innova. Punya mobil Innova. Ternyata ibu-ibu dikabulnya baru carry. Pertanyaannya, dikasih carry ini terbaik atau terburuk? Terbaik Pak. Kenapa? Karena boleh jadi kalau langsung Innova kita sombong Pak. Bapak Ibu contohnya begini, Bapak Ibu hari ini dapat uang banyak, rezeki banyak, alhamdulillah. Saking banyaknya rezeki ngajak keluarga. Kata bapak, "Ma, yuk nanti malam kita makan-makan di warung seafood." Kemudian anak-anak, "Yuk ikut semua." "Iya papa, ikut." Begitu di seafood, bapak sukanya caos padang. Bapak pesan, "Pak, saya pesan cumi caos padang paling pedas." Begitu cumi caos padangnya datang, anak ibu yang 5 tahun lihat. Dia bilang, "Mama, Umi, aku pesen yang kayak Abi, yang kayak gitu." Pertanyaannya, kira-kira Bu, dipesankan enggak?
Pak, pedes banget. Ibu akan ganti. Bilang sama kokinya, Pak, tolong anak saya dibikinkan cumi, saus, asam, manis. Pertanyaannya, ketika bapak merubah permintaan anak, itu benci atau sayang? Itu sayang. Maka buat bapak yang baru nikah, ya Allah, aku minta padamu ya Allah, rumah ya Allah, baru kontrakan, tolong nikmati. Banyak orang yang jangankan rumah, kontrak pun tidak punya uang bapak ibu. Syukuri aja. Belum saatnya punya rumah, belum saatnya di darat. Nabi Yunus belum saatnya yang nggak datang doa. Maka ketika diganti oleh Allah, baru kontrakan. Alhamdulillah ya Allah. Jangan pernah sudon sama Allah. Yang terakhir, doa bapak ibu dikabulkan itu di waktu yang tepat. Contoh Nabi Yunus. Bapak-bapak minta mobil baru kori, alhamdulillah, insya Allah tahun 2 tahun akan diganti Innova, insya Allah. Di saat bapak sudah gak sombong, udah gak congkak, udah gak ujub, Allah kasih kenikmatan itu. Pak, Bu, mohon maaf kalau kurang jelas, mohon dimaafkan. Hujan ini yang terbaik bapak ibu, tidak pernah buruk bagi Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Keadaan hujan pun tetap Allah Maha Suci bapak ibu. Di sini hujan, di sana petani menunggu-nunggu hujan ibu-ibu. Subhanak masya Allah. Petani nunggu hujan, sawahnya bagus, hasilnya bagus. Siapa yang menikmati? Kita semua. Kenapa ada hujan mengeluh padahal kita makan? Wa anzalna minal musirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Sungguh kami Allah menurunkan air hujan dari muksirat, dari awan. Untuk apa? Linukhrija bihi habban wa nabata, agar kami Allah menumbuhkan, mengeluarkan biji-bijian, menumbuhkan biji-bijian, kemudian tanaman-tanaman, agar tumbuhlah jannat, kebun-kebun alfafa yang indah. Kita makan ibu, makan nasi, makan yang lainnya, itu karena ada hujan Allah turunkan. Kenapa hujannya dikeluhkan? Mari bapak ibu kita doa pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita bapak ibu, yaitu sifat selalu ridho terhadap takdir Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allahumma lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wal sultan. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni seluruh maksiat-maksiat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mohon padamu ya Allah, berikan kami sifat ridha terhadap semua ketentuan-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada hati kami lalu ridha bi qadaik ya Allah, ridha bi qadaik ya Allah, ridha terhadap semua ketentuan-Mu ya Allah. Takdir baik, takdir buruk, jadikan hamba selalu ridha ya Allah, dan jadikan hamba selalu bisa membaca pesan cinta-Mu ya Allah, selalu bisa membaca pesan cinta-Mu ya Allah. Mohon padamu ya Allah, apapun yang terjadi ya Allah, hamba selalu terima ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mohon padamu ya Allah, hari ini kami semua berada di rumah Quran ini ya Allah. Mohon padamu kelak di akhirat ya Allah, kumpulkan kami dalam surga bersama-sama seperti hari ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
banjir. Dan setelah ini hati-hati di perjalanan yang depan. Walaupun masih dari hujan deras, ibu empat kali masalah di rumah Quran sambil menunggu hujan dan jadi masyarakat bisa memberikan kepada bapak-bapak. Kalau mereka masih bisa langsung bersiapkan di sini juga. Baik, kita ini bisa masalah kita lakukan di rumah kajian yang terdapat ya. Kita untuk dengan hadis semoga